Fantastis dan di luar nalar. Timnas Indonesia kini lebih menjual dari Manchester United, disiarkan langsung ke 141 negara, nama Argentina, sampai terseret, dunia tercengang dengan meledaknya popularitas Garuda. AFF makin puyeng lihat dominasi Indonesia yang melesat. Tajam, apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena gila ini? Inilah fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui publik. Akhirnya tiba di TC Timnas Indonesia, Stefano Lillipali lontarkan komentar berkelas yang bikin netizen merinding. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi penuh makna, jadi simbol semangat juang Garuda di tengah persiapan hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya dikatakan Lillipali? Ucapannya langsung viral dan tuai pujian dari supporter dan pemain senior. Simak baik-baik. Baru mendarat di Bali, Shane Patinama langsung buat pernyataan berani yang menggetarkan semangat supporter. Bek kiri andalan Garuda yakin Timnas Indonesia bakal gebuk Cina di GBK dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinannya bukan sekadar omong kosong, ada alasan mengejutkan di baliknya yang bikin netizen makin optimis. Berikut ini penjelasannya. Tak ada ampun untuk Garuda kah? Meski Jepang sudah amankan tiket ke Piala Dunia 2026, Yuto Nagatomo buat pernyataan mengejutkan, tegaskan tetap akan tampil mati-matian untuk kalahkan Timnas Indonesia. Apa alasan dibalik tekad membara sang veteran samurai biru ini? Media Asia pasti dibuat kaget, supporter Garuda merasa diremehkan. Akankah ini jadi bahan bakar semangat balas dendam di Jepang nanti? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Fantastis dan di luar nalar. Timnas Indonesia kini lebih menjual dari Manchester United, disiarkan langsung ke 141 negara, nama Argentina, sampai terseret, dunia tercengang dengan meledaknya popularitas Garuda. AFF makin puyeng lihat dominasi Indonesia yang melesat. Tajam, apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena gila ini? Inilah fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui publik. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 141 negara. Laga Timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All Stars yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina pada di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini, PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga Timnas Indonesia terjual habis dan bahkan khusus melawan Cina, tiket langsung habis hanya dalam beberapa jam saja. Ini tentu sebuah bukti jika Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United vs ASEAN All Stars. Nantinya, pertandingan dari Timnas Indonesia bisa dinikmati 141 negara. Dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda telah menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga Timnas Indonesia yang disiarkan di 141 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara Timnas Indonesia melawan China tahun lalu. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal Timnas Indonesia yang begitu menjual, tentunya ada faktor pendukung. Ternyata faktornya tak lain dan tak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda. Intinya banyak orang kepo hal apa yang dipamerkan oleh Ultras Garuda nanti. Berbicara soal Ultras Garuda hal ini,
pernah disinggung oleh Gaston Edul, jurnalis dari Argentina saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu timnas Argentina menang 2-0 atas timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Gaston Edul sangat kagum dengan fans timnas Indonesia. Sepopuler apapun lawannya, supporter Indonesia tetap akan mendukung negaranya sendiri. Padahal kami baru saja menjuarai Piala Dunia, tapi stadion malah full merah, dipenuhi oleh fans Indonesia, dan yang saya lihat supporter Indonesia itu mirip supporter River Plate, tapi ini versi lebih nasionalis, kata Gaston Edul pada media AFF. Sementara itu, beberapa bulan yang lalu, AFF dan Malaysia berhasil mendatangkan Manchester United untuk diajak laga uji coba. Nantinya tim yang akan dilawan MU adalah ASEAN All-Star dan pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sebuah rencana yang pastinya membuat AFF yakin jika momen tersebut akan menjadi sorotan utama serta mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi sayang fakta di lapangan malah tidak menunjukkan hal seperti itu. Itu terjadi karena ada beberapa faktor. Entah jadwalnya maupun status dari Manchester United, apakah masih dianggap sebagai tim besar atau tidak. Di sisi lain, hal berbeda malah ditunjukkan oleh timnas Indonesia, di mana mereka secara resmi menjadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton. Hal itu terbukti saat ada lebih dari 100 negara ingin menyiarkan pertandingan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin masih banyak orang yang menganggap jika Manchester United adalah tim besar di Eropa. Hal ini bisa diterima karena mereka memiliki trofi yang sangat banyak, entah di level domestik maupun Eropa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, MU berhasil menjadi tim terbaik di Inggris. Namun sayangnya status tersebut resmi digusur oleh Liverpool karena jumlah trofi Premier League-nya telah disamakan oleh tim asal Merseyside yang kini menjadi predikat tim terbaik. MU pantas diganti Liverpool karena secara perolehan trofi The Reds lebih banyak jika dibandingkan dengan Setan Merah untuk musim ini. Itu terjadi karena kekalahan demi kekalahan yang terus mereka terima selama ini. Momen inilah yang membuat publik sudah mulai kurang tertarik pada skuad asuhan Ruben Amorim tersebut. Kebetulan dengan status Manchester United yang seperti itu, AFF dan Malaysia tetap mengundang mereka untuk bermain melawan Asian All-Star. Pihak AFF yakin jika nama besar Manchester United masih menjual, namun tingkat penjualannya hampir dipastikan akan sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sampai saat ini tiket yang dijual belum habis terjual, padahal pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin para fans di sana juga mempertimbangkan harga tiket yang menuntut mereka sangat mahal. Saking mahalnya, ada beberapa fans yang meminta agar tiketnya digratiskan saja supaya stadion cepat penuh. Sayangnya, jika itu dilakukan, bukan keuntungan didapatkan oleh pihak AFF, melainkan sebuah kerugian. Apakah hal ini nanti akan membuat pihak Manchester United marah karena pertandingan versus ASEAN All-Star sepi peminat? Bagaimana guys menurut kalian dengan fenomena ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Akhirnya tiba di TC Timnas Indonesia, Stefano Lillipali lontarkan komentar berkelas yang bikin netizen merinding. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi penuh makna, jadi simbol semangat juang Garuda di tengah persiapan hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya dikatakan Lillipali? Ucapannya langsung viral dan tuai pujian dari supporter dan pemain senior. Simak baik-baik. Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Dia masuk dalam daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei mendatang. Skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Stefano Lillipali mengabarkan bahwa dia sudah berada di Bali. Dia langsung menyapa supporter Timnas Indonesia lewat kabar tersebut. Menggunakan baju putih, dia terlihat bahagia karena segera bertugas di Timnas.
Halo Garuda fans. Saya sudah di sini di Sanur, kata Stefano Lillipali dilansir bolasport.com dari Twitter Timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun ini memang cukup akrab dengan Bali. Pasalnya dia sempat membela Bali United pada tahun 2017 sejak pindah dari SC Cambuur. Bersama Serdadu Tridatu penampilannya cukup solid dengan mencatatkan 120 pertandingan dengan kontribusi 32 gol dan 25 assist. Penampilannya yang solid tersebut membuat namanya akhirnya dipanggil ke timnas. Total dia sudah meraih 30 caps bersama skuad Garuda dengan 3 gol. Lillipali sudah tidak sabar untuk kembali berseragam timnas Indonesia. Dia terakhir bermain untuk timnas pada tahun 2023 dalam laga uji coba melawan Turkmenistan. Saya siap untuk TC di Bali, ujarnya. Saat ini dia mendapatkan tempat setelah Ragnar Oratmangoen dikabarkan terkena virus dan tidak bisa bergabung ke timnas. Pelatih Patrick Kluivert kemudian mencari solusi terbaik dengan memanggil pemain baru. Opsi yang diambil adalah mendatangkan Lillipali yang merupakan sosok yang berpengalaman dan diharapkan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di tim. Selain itu, satu tempat diprediksi terbuka untuk pemain kelahiran Arnhem tersebut. Ketajamannya juga masih teruji dengan 2 gol dari 3 laga terakhir bersama Borneo FC. Baru mendarat di Bali, Shane Patinama langsung buat pernyataan berani yang menggetarkan semangat supporter. Bek kiri andalan Garuda yakin timnas Indonesia bakal gebuk Cina di GBK dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinannya bukan sekadar omong kosong, ada alasan mengejutkan di baliknya yang bikin netizen makin optimis. Berikut ini penjelasannya. Shaine Patinama menjadi salah satu pemain yang telah tiba di Bali jelang dimulainya pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Sebelum dimulainya TC, bek berdarah Maluku tersebut menghadiri acara jumpa fans di sebuah tempat perbelanjaan di Bali. Belasan penggemar mendapatkan kesempatan berfoto bersama dan meminta tanda tangan Shaine Patinama. TC Timnas Indonesia sendiri bakal mulai digelar pada 26 Mei 2025. Bali United Training Center menjadi lokasi pemusatan latihan anak asuh Patrick Kluivert tersebut. Shaine Patinama menjadi salah satu dari 32 pemain yang dipanggil pelatih asal Belanda tersebut ke skuad timnas Indonesia untuk 2 laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menantang Cina serta Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Di sela-sela acara jumpa fans, Shaine Patinama mengungkapkan harapannya soal laga melawan Cina. Pertandingan itu sendiri bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dirinya yakin bisa membawa skuad Garuda menang atas Cina. Soal skor, ex-Bekas Open tersebut yakin tim Merah Putih menang 2-0 atas Cina. Ya, kami harap menang 2-0, ujar Shaine Patinama pada Sabtu 24 Mei 2025 dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Apapun skornya, yang penting kami menang. Itu yang paling penting, lanjutnya. Shaine Patinama percaya diri timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Ya, saya percaya, kalau tidak percaya tidak usah bertanding, ujar ex-back Viking FK tersebut. Kalau orang percaya dan mimpi kita bertanding di Piala Dunia, jadi harus menang melawan Cina, lanjutnya. Tak hanya menang atas Cina, Shaine Patinama juga optimistis skuad Garuda bisa meraih hasil serupa di markas Jepang. Usai melawan Cina, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Juni 2025 di Suita Football City Stadium. Saya yakin kalau bermain maksimal, kita bisa juga kalahkan Jepang, ujar Shaine. Akan sulit tetapi kita harus yakin, tuturnya. Tak ada ampun untuk Garuda kah? Meski Jepang sudah amankan tiket ke Piala Dunia 2026, Yuto Nagatomo buat pernyataan mengejutkan, tegaskan tetap akan tampil mati-matian untuk kalahkan timnas Indonesia. Apa alasan dibalik tekad membara sang veteran samurai biru ini? Media Asia pasti
dibuat kaget, supporter Garuda merasa diremehkan. Akankah ini jadi bahan bakar semangat balas dendam di Jepang nanti? Bek senior tim nasional Jepang, Yuto Nagatomo buka suara usai dipanggil untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Ex-bek Inter Milan masuk ke skuad Jepang untuk laga kontra Australia dan timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Duel lawan Australia dan timnas Indonesia sudah tidak menentukan nasib Samurai Biru. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu sudah mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Torehan 20 poin milik Jepang sudah tidak bisa dikejar semua tim di grup C dengan sisa 2 pertandingan. Untuk itu, Hajime Moriyasu langsung memanggil sejumlah pemain pelapis untuk 2 laga pamungkas. Samurai Biru memanggil banyak pemain baru untuk 2 bulan depan. Total ada 7 pemain debutan yang dipanggil ke skuad Jepang. Ex-pemain timnas Jepang tersebut memilih untuk memberi kesempatan bagi penggawa muda, terutama jebolan Olimpiade 2024 Paris. Pelatih 56 tahun tersebut mencoret sejumlah pemain gerbong Eropa yang jadi langganan utama timnas Jepang. Total ada 14 pemain yang dicoret oleh Hajime Moriyasu. 13 diantaranya saat ini tampil di berbagai klub elit Eropa. Ke-14 pemain yang dimaksud adalah Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daisen Mada, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayesu Ueda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Meski menurunkan banyak pemain pelapis, itu tidak menurunkan semangat Yuto Nagatomo. Ex-bek Inter Milan tersebut bangga dipanggil ke skuad Jepang. Dirinya berambisi bahwa Jepang menang atas Australia dan timnas Indonesia. Untuk itu, semua pemain harus bermain serius demi 3 poin lawan timnas Indonesia. Pertama-tama, saya bangga menjadi anggota Samurai Biru, ujar Yuto Nagatomo dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Meskipun kami telah dipastikan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, kami tidak boleh kalah jika kami berpartisipasi sebagai tim nasional Jepang. Kacau di negeri tirai bambu, media Cina secara tak sengaja bocorkan 2 titik lemah, mematikan di timnas mereka jelang laga panas lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Analisis mengejutkan, ini bisa jadi senjata rahasia Garuda. Netizen Cina heboh sampai bilang, jangan sampai bocoran, ini dimanfaatkan Patrick Kluivert. Apa sebenarnya 2 kelemahan itu? Bikin penasaran dan was-was. Media Cina beberkan kekhawatiran sebelum jumpa timnas Indonesia di ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Cina sudah merilis 27 pemain untuk laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Duel lawan timnas Indonesia terjadi di matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menjamu Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing. Dari daftar tersebut, Cina dilaporkan meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Salah satu celah pertama ada di sektor bek kanan. Dalam daftar ini, Branko Ivankovic hanya membawa Yang Zhexiang selaku bek kanan murni. Kondisi tersebut jelas beresiko bagi Cina. Pasalnya, Cina butuh untuk sapu bersih kemenangan untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Selain itu, tim tamu masih memiliki pemain lain yang bisa dipaksakan tampil di situ. Ada 2 pemain yang bisa main di posisi tersebut, yaitu Hu Hetao dan Wang Sangyuan. Kelemahan paling krusial terjadi di lini tengah. Cina disebut-sebut tidak memiliki gelandang yang mampu memberikan operan-operan akurat. Kehadiran mereka jelas dibutuhkan Cina untuk membangun serangan dengan baik. Sayangnya beberapa pemain yang bisa memainkan peran tersebut tidak dipanggil oleh Branko Ivankovic. Li Yuanyi tidak masuk ke skuad kali ini. Selain Li Yuanyi, ada juga Gao Tianyi yang tidak dipanggil oleh Cina.
Kiki.com melaporkan bahwa Cina tidak memiliki gelandang bertahan dan gelandang tengah yang mampu mengalirkan operan dengan baik. Kelemahan tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia. Pada laga terakhir di bulan Maret 2025 lalu, sebenarnya lini tengah Timnas Indonesia sudah menemukan keseimbangan. Patrick Kluivert menurunkan Joy Pelupes dan Tom Haye di lini tengah. Kehadirannya dapat membantu kinerja penting lini tengah skuad Garuda saat bertahan maupun menyerang. Kelemahan ini berkali-kali jadi makanan empuk bagi Merah Putih pada lawan Bahrain. Skuad Garuda berhasil mengeliminasi kelemahan lini tengah lawan saat memaksimalkan serangan balik. Dalam gebrakan mengejutkan yang mengundang perhatian publik sepak bola nasional dan internasional, PSSI secara resmi memperkenalkan Simon Tahamata sebagai pemandu bakat baru untuk tim nasional Indonesia. Tak butuh waktu lama, bisa saja mantan legenda sepak bola Belanda keturunan Maluku ini langsung menunjukkan kiprahnya dengan membuat keputusan strategis. Memanggil bek andalan Elkan Bagot untuk memperkuat skuad Garuda jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga saja kepastian ini diumumkan hanya beberapa hari setelah pengangkatan Tahamata dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Dalam pernyataannya, Tahamata menegaskan bahwa peran barunya bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi besar PSSI dalam menyusun fondasi timnas masa depan yang lebih kuat dan kompetitif, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Cina dan Jepang. Indonesia memiliki banyak talenta muda yang potensial, tetapi kita juga harus memaksimalkan kekuatan yang sudah terbukti. Elkan adalah salah satunya. Pengalamannya di Inggris dan performanya bersama timnas sejauh ini membuatnya jadi salah satu pilar penting yang tidak bisa kita abaikan. Mungkin begitu kira-kira kata Simon. Apabila benar, langkah cepat ini pun langsung membuat efek kejut, terutama bagi timnas Cina yang menjadi salah satu lawan utama Indonesia di grup ronde ketiga. Media-media olahraga Cina bahkan ramai memberitakan pemanggilan Elkan Bagot sebagai sinyal bahwa Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Kehadiran bek jangkung berusia 21 tahun itu dianggap akan memperkokoh lini pertahanan Garuda yang sebelumnya dinilai sebagai titik lemah. Indonesia menunjukkan niat serius untuk melaju ke Piala Dunia. Pemanggilan Elkan Bagot menunjukkan bahwa mereka sedang menyusun skuad terbaik. Ini patut kami waspadai, begitu kira-kira kata salah satu media ternama di Cina. Tak hanya Cina, kubu Jepang pun diperkirakan tak akan memandang remeh kekuatan Indonesia yang terus berbenah. Kehadiran figur seperti Tahamata yang memiliki jaringan luas di Eropa menambah dimensi baru dalam pendekatan teknis dan taktis timnas Indonesia. Diketahui Elkan Bagot sempat absen dalam beberapa pertandingan internasional karena berbagai alasan, mulai dari pemulihan cedera hingga fokus dengan klubnya. Namun, jika dengan pendekatan langsung dari Simon Tahamata yang memiliki kredibilitas tinggi, mungkin saja Bagot dikabarkan langsung menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas di Jakarta. Langkah ini mendapat sambutan positif dari pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menilai pengalaman serta ketenangan Bagot akan sangat berguna saat menghadapi tim-tim raksasa Asia. Elkan adalah pemain yang tahu bagaimana membaca permainan. Dengan Simon Tahamata sebagai penghubung langsung ke pemain-pemain diaspora, kami makin kuat dalam membangun skuad yang solid dan seimbang. Begitu kira-kira kata Patrick Kluivert. Pertandingan melawan Cina dan Jepang di ronde ketiga, kualifikasi nanti akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan sistem kompetisi yang semakin ketat, setiap laga menjadi krusial. Oleh karena itu, keputusan untuk membawa kembali Bagot dinilai sebagai langkah realistis dan strategis. Supporter Garuda pun menyambut baik berita ini. Di media sosial, nama Elkan Bagot kembali menjadi trending topic, dengan ribuan netizen mengekspresikan antusiasme mereka menyambut kekuatan baru timnas. Kini,
semua mata tertuju pada performa tim merah putih dalam pertandingan mendatang. Dengan kombinasi strategi kepelatihan Patrick Kluivert, kecermatan scouting Simon Tahamata, serta determinasi pemain-pemain terbaik seperti Elkan Bagot, harapan untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 tampak semakin nyata. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Simon Tahamata berdiskusi dengan Patrick Kluivert untuk memanggil kembali Elkan Bagot? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Update mengejutkan dan mengharukan. Kondisi terbaru Mads Hilgers yang alami cedera serius jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, serta nasib Emil Audero yang akan segera debut membela timnas Indonesia. Apakah kedua bintang ini bisa bersinar atau harus rela menahan rasa sakit demi merah putih? Simak fakta detailnya hanya di sini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membeberkan kabar terbaru dari Mads Hilgers dan Emil Audero jelang lawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menjamu Cina dalam laga ke-9 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian tim Merah Putih akan bertandang ke markas Jepang dalam laga terakhir Grup C di Suita City Football Stadium, Selasa 10 Juni 2025. Dua pertandingan ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi kabar tak menyenangkan justru menghampiri skuad Garuda. Belum lama ini bek Timnas Indonesia Mads Hilgers dilaporkan mengalami cedera. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikabarkan oleh pelatih FC Twente Joseph Oosting bahwa Mads Hilgers tak dalam kondisi terbaik. Jelang membela Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, pemain keturunan Indonesia Belanda itu bahkan disebut mengalami ketegangan di hamstringnya. Oleh karena itu ini menjadi kabar buruk karena Mads Hilgers yang telah memiliki 3 caps bersama Timnas Indonesia sebenarnya belum pernah menjalani pertandingan di kandang skuad Garuda. Bahkan terakhir kali saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Mads Hilgers harus kembali ke Belanda lebih awal saat rekan-rekannya masih berjuang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Air mata dan penantian panjang. Yance Sayuri akhirnya buka suara soal luka mendalam yang selalu membuatnya gagal bela Timnas Indonesia. Curhat menyentuh hati usai berkali-kali dihantam cedera di detik-detik terakhir harapan. Jadi bagian skuad Garuda hampir padam. Tapi apa yang dikatakannya kini bikin netizen terdiam dan tersentuh. Yance Sayuri selangkah lagi bisa kembali ke Timnas Indonesia. Yance memang beberapa kali mendapatkan panggilan ke pemusatan latihan TC skuad Garuda. Namun, jelang merapat dia mengalami cedera dan membuat tim pelatih mencoret namanya. Kali ini dia berpeluang besar hadir di TC Timnas untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 26 Mei nanti. Satu laga terakhir yakni melawan Persija Jakarta pada Jumat malam ini harus dilewati dengan baik agar dia siap bertugas di Timnas. Yance Sayuri menjelaskan bahwa dia bersyukur bisa kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Menurutnya ini jadi tanda tim pelatih masih percaya kepadanya dan melihat penampilannya cukup konsisten sepanjang musim ini. 7 gol dan 5 assist dari 31 pertandingan tentu jadi sebuah modal penting untuk merapat ke skuad Garuda. Kalau untuk pemanggilan ke Timnas, yang utama saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepercayaan kepada saya, kata Yance Sayuri dilansir bolasport.com dari laman Antara. Pemain asal Malut United ini melanjutkan bahwa beberapa dia memang kurang beruntung dalam pemanggilan ke Timnas. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah dan menjadi motivasi untuk mendapatkan tempat di sana. Dia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat karena kondisinya cukup bugar menuju TC.
Tentunya di sana persaingan akan ketat dan ini akan jadi ajang untuk membuktikan diri. Kalau soal untuk gabung ke timnas dan beberapa kali cedera, mungkin saya tidak bisa ceritakan itu. Karena di sisi lain, semua kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melebihi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu belum waktunya, saya terima. Karena semua yang terjadi di hidup saya itu atas kehendak Tuhan, tegasnya. Sebelum menuju timnas, Yance akan fokus memberikan kontribusi untuk timnya saat melawan Persija. Kemenangan akan jadi momen penting untuk bisa menutup Liga 1 musim ini. Apalagi saat ini mereka berada di posisi ketiga dan peluang untuk mencuri klasemen kedua dari Dewa United masih terbuka. Saya fokus untuk pertandingan besok melawan Persija dulu. Selesai dari pertandingan besok baru saya pikir ke timnas lagi, ujarnya.